Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawaan ngantuk ini. Tidak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Taqwa beserta jajarannya, para alim, para ulama, para asatiz dan asatizah, para ustaz dan ustazah, bapak ibu hadirin jemaah salat subuh Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita selalu dengan taat intinya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah, pada pagi hari yang sejuk ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu tetap istiqomah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, sehingga masjid kita bisa ramai dalam keadaan berjamaah. Salawat dan iring salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berbicara daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sering kita baca di media sosial itu ada viral, ada keluarga yang tinggal di bawah kolong jembatan, kemudian istrinya meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang ngomong juga bahwa ketika dia meninggal itu, Bapak Ibu sekalian, itu wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beribadah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi Bapak sekalian,
beberapa minggu yang lalu telah wafat atau meninggal. Berpulang ke rahmatullah salah seorang ulama Yahya Waloni itu Bapak Ibu sekalian dalam keadaan dia habis melaksanakan sholat Jumat ataupun dia lagi melaksanakan khutbah Jumat ketika belum menutup akhir khutbah yang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, orang-orang pada banyak yang berkomentar dan iri Bapak Ibu sekalian, alangkah enaknya mereka berdua itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berpijak daripada ayat Al-Quran yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berpijak dari ini juga, dari ayat ini bahwa Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita itu ketika wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beragama Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnul khatimah ini Bapak Ibu sekalian adalah merupakan tolak ukur daripada kesuksesan kita di dunia dan di akhirat Bapak Ibu sekalian ya. Terkadang orang banyak yang menilai ataupun menjadikan tolak ukur kesuksesan dia di dunia ini Bapak Ibu sekalian ya, banyak tolak ukurnya. Ada yang mengatakan hidupnya kaya raya, sudah sukseslah itu di dunia ya. Ada orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, dia sudah merasa sukses hidup di dunia Bapak Ibu sekalian ya. Ada lagi orang yang berpikiran bahwa ketika dia hidup di dunia selalu dihormati oleh orang-orang, maka dia termasuk orang yang sukses di dunia Bapak Ibu sekalian ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpijak daripada harta, pangkat, jabatan dan duduk kehormatan, maka Bapak Ibu sekalian ya, kita tentu berpikir apalah artinya kita punya harta banyak ataupun kaya raya, tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam keadaan husnul khatimah Bapak sekalian. Punya harta tapi wafatnya tidak dalam keadaan husnul khatimah ya. Punya jabatan yang tinggi tetapi ketika dipanggil oleh Allah tidak wafat dalam keadaan husnul khatimah ya. Dihormati oleh orang lain, tetapi ketika dia wafat, kita wafat tidak dalam keadaan husnul khatimah Bapak sekalian ya. Nah jadi tolak ukur husnul khatimah, tolak ukur kesuksesan kita hidup di dunia ini Bapak sekalian adalah meraih daripada husnul khatimah ya. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin berkeinginan ketika dia wafat dalam keadaan kufur, tetapi dia selalu minta kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik Bapak Ibu sekalian ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, kita selalu di dalam kehidupan
selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di dalam ini Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ya, tolak ukur daripada husnul khatimah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada kita Bapak Ibu sekalian untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu ada di dalam tuntunan Al-Qur'an yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, ya, itu selalu kita baca doa. Apa doanya? Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya. Jadi kita berdoa dianjurkan oleh baginda Rasulullah itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Di dalam doa itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita minta sama Allah. Apa kata kita? Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi daripada karunia. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kita baca doanya Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkadang kita di dalam keadaan sakratul maut itu Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mendapatkan husnul khotimah ini apa Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang banyak godaan, ya. Iblis itu mencari-cari berbagai macam cara agar daripada kita ini jatuh kepada kesesatan Bapak Ibu sekalian, ya. Atau jatuh daripada ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Kalau hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Terkadang ketika orang dalam sakratul maut dia tadinya beriman kepada Allah, itu bisa dijatuhkan oleh iblis. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ketika seorang sakratul maut, ada di kiri kanan kita itu Bapak Ibu sekalian, iblis. Yang iblis ini kadang-kadang menyerupai ayah kita dengan ibu kita. Yang kanan ayah kita, yang kiri ibu kita. Ketika yang kanan ini ngomong, jadi seolah-olah nampak wujudnya itu seperti orang tua kita, ayah kita. Lalu ayah kita ngomong, wahai anakku, ya, aku dulu merupakan tulang punggungmu ketika di dalam kehidupan. Ya. Maka kata ayah kita ngomong, matilah kau dalam keadaan beragama Kristen. Matilah kau dalam keadaan Kristen katanya. Karena itu adalah agama yang sebenar-benarnya. Nah, iblis tadi menyerupai bapak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kiri kemudian ngomong, kata ibu kita, wahai anakku, engkau dulu berada di dalam perutku, ya, dan merasakan sakitnya ketika engkau di dalam perutku. Maka kata ibu kita ngomong, ya, matilah engkau dalam keadaan Yahudi. Kenapa? Karena agama Yahudi itu adalah agama yang benar. Ya. Ini iblis, ya. Iblis menghasut kita, ya, ingin menjatuhkan kita supaya kita tidak mati dalam keadaan husnul khatimah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang sakratul maut, jangan jauh-jauh dari mereka.
Bimbing mereka Bapak Ibu sekalian. Ya. Pokoknya anak-anak ketika kita ada orang tua kita sakratul maut, jangan jauh-jauh dari emak kita. Ya. Kenapa? Itu tadi ada dua iblis yang akan mendekat, yang akan menyesatkan daripada orang tua kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka berapa banyak orang ketika itu didiam kebaik, ya. Ini kapan orang tuanya meninggal, nah sakratul maut, oh sibuk yang lain-lainnya. Ya. Nah ini tidak boleh Bapak sekalian. Ya. Maka itu dianjurkan selalu dekat pada saat orang sakratul maut, ya, agar dapat, agar iblis tidak dekat dengan mereka. Ya. Contoh dia kembali kepada kekufuran, kesesatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ustaz, gak bisa Ustaz, baca lagi ngomong mak kami itu. Ya. Bimbing di telinganya. Ya. Maka itu adalah ya, bukannya ngajari, bukan. Ya. Apa dia Ustaz, baca syahadat di kuping telinga orang tua yang sakratul maut, gak bakal dengar lagi dah dia. Bukan itu maksudnya. Supaya apa? Supaya dua iblis ini tadi tidak menyesatkan daripada orang yang akan sakratul maut Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka itu dianjurkan. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sujud terakhir itu baca gitu, ya, baca doa 3 inilah Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa tujuannya? Supaya jauh daripada kesesatannya ketika kita sakratul maut Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika bi ta'atika. Ya. Begitu baca. Ya. Pokoknya kadang-kadang ada orang yang ketika dia sholat itu Bapak sekalian lama sujudnya. Ya. Imam kadang-kadang lama sujudnya. Kenapa? Karena itu dibacanya Bapak sekalian. Ya. Jadi baca doa 3 tadi pada saat kita sholat wajib maupun sholat sunat Bapak sekalian. Ya. Jangan sholat wajib sholat sunat juga. Kenapa? Karena kita membiasakan Bapak sekalian. Ya. Supaya apa? Kita minta mati kita ataupun wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kemudian doa lagi. Doa minta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal kita Bapak sekalian. Ya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya. Tetapkan hati kami dalam keadaan beriman kepadamu. Ya. Itu Bapak sekalian. Ya. Maka itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak sekalian. Ya. Ada kita di kadang-kadang pengen mati dalam keadaan apa? Keadaan husnul khatimah. Ya. Ini kadang-kadang juga punya niat juga. Bukan kita mati di Mekah. Niat nak mati dan di Mekah lian. Mati di mana baik? Itu. Kalau kita pergi haji niatnya nak mati di Mekah, ya, percuma Bapak sekalian. Ya. Karena niatnya itu niat kita pergi haji, ibadah, tapi niatnya nak mati. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, ada 4 cara yang bisa kita lakukan agar kita meraih husnul khatimah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun yang menginginkan, ya,
terjaganya iman dan ketakwaan, hendaklah dia menjauhi benar-benar hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia nak mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi maksiat tetap jalan. Ya. Dia nak mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi jahat dengan uang tetap jalan. Mak mana nak dapat husnul khatimah? Ya. Karena husnul khatimah itu Bapak Ibu sekalian diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang benar-benar berhak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan basi-basi. Kadang-kadang semoga husnul khatimah. Ya. Kalau kita doa, kalau setiap habis sholat berdoa terus. Ya. Maka dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk selalu berdoa, ya, yang diajarkan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kata Rasul, baca doa ini, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Ya, dan aku mohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, kita mau meminta kepada Allah berlindung daripada hal-hal yang berbau syirik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Hanya kadang-kadang syirik itu tidak kita ketahui, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan juga kita minta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu, ya, makanya kalau belajar bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita minta dianjurkan oleh baginda Rasul untuk baca doa ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, tak ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doanya Bapak Ibu sekalian, supaya kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan syirik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita jaga keimanan kita dan ketakwaan kita. Ya. Kita sudah sholat, ya, sudah beriman kepada Allah, tapi jangan kotori keimanan dan ketakwaan kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak sekalian. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah? Kita selalu bersungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin kita, Bapak sekalian. Maksudnya apa? Hendaklah kita niat dan tujuan semua awal ibadah kita itu adalah benar-benar bersih lahir dan batin, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada macam-macam. Tidak ada kita ibadah itu untuk hal-hal yang apa? Yang karena sesuatu hal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi niatkan ibadah kita itu ada apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini kita harus pahami. Kenapa? Karena kita sudah berjanji sama Allah. Ya. Di dalam doa kita selalu baca, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam kita ayat kita sebelum sholat itu, di dalam sholat kita lalu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, ya. Maka lahir dan batin itu kita niatkan benar-benar karena Allah, Bapak sekalian. Ya. Nah yang ketiga, Bapak sekalian, kita senantiasa dalam berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul
khatimah Bapak sekalian ya. Nah ini juga diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya, agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam surat Yusuf ayat 101, tawaffani muslimah walhiqni bis-shalihin. Apa kita minta? Wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Jadi kita minta sama Allah untuk apa? Untuk diwafatkan dalam keadaan Islam dan dalam keadaan berkumpul sama orang-orang yang saleh. Makanya karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kita untuk mendapatkan husnul khatimah ini Bapak Ibu sekalian, mendekati daripada tahun baru ya, tahun baru Hijriah ini Bapak Ibu sekalian, maka kita harus apa? Introspeksi diri Bapak Ibu sekalian. Setiap tahun kita selalu introspeksi. Apa itu introspeksi? Bagaimana ibadah kita? Sudah luruskan niat kita hanya ibadah kepada Allah atau masih ada embel-embelnya Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita introspeksinya? Dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, galak menerima masukan dari orang lain Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian berkawanlah dengan orang-orang yang saleh Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat ya, yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ataupun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah adalah kita selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Lagi sehat berzikir, lagi sakit tetap berzikir, tetapi tidak boleh berzikir di WC ya. Jangan sampai ngedut astagfirullah, astagfirullah ya. Tidak usah, tidak boleh ya. Dalam keadaan bagaimanapun, maksudnya dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit Bapak sekalian. Karena berzikir ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian ya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita tentang janji Allah. Kalau kita suka ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita jauh dari Allah, kapan Allah nak ingat dengan kita? Ya? Tak ada Allah nak ingat dengan kita. Ya? Allah pun tak jauh-jauh. Ya? Kita ingat dengan ketua masjid. Ya? Islam ingat, maka beliau insya Allah ingat dengan kita juga. Kapan dekatnya, dicari. Nah itu Bapak sekalian. Tapi kalau kita tidak pernah ingat dengan beliau, mana kita tidak ingat dengan kita? Tidak tahu apa. Nah ini Bapak sekalian. Artinya maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan duduk, terbaring Bapak Ibu sekalian. Tetap hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah pegang tasbihnya, tangan kita cukup. Kenapa? Karena kita jadi saksi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saksi tangan kita ini ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu kita lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, Rabbal bil lisani bizikrillah. Basahi lidahmu itu dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Bapak sekalian ya, itulah yang harus kita lakukan kalau pengen kita mendapatkan akhir daripada hayat kita dalam keadaan husnul khatimah Bapak sekalian ya. Ini saja Bapak sekalian karena sudah jam 6 ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kami tutup, silakan Pak MC. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan ceramah sebelumnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
Ada? Ditutup. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.